Oke, mari kita mulai sesi terakhir ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu 7 menit untuk Pak Sigit mempresentasikan rancangan aktualisasinya. 7 menit mulai sekarang dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Penguji Haji Daruyanto SPD MED, Bapak Coach Dr. Andes Haji Gunawan MPD, kemudian mentor saya diwakili oleh Bu Haja Sita Kurniasari SPD MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Pamungkas, guru ahli pertama mata pelajaran Al-Quran Hadis di Mandua Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul, saya sharekan dulu ya Pak. Bentar. Macet ya. Ya, silakan. Sudah tampil belum Pak? Sudah, silakan. Ya, dengan judul Optimalisasi Pengamalan Nilai Qurani melalui Program Amin Al-Quran Membumi Insan Nabawi sebagai sarana penguatan karakter di Mandua Surakarta. Dari hasil observasi selama beberapa bulan saya bertugas, ada 5 isu yang perlu mendapat perhatian penting di Mandua Surakarta. Yang pertama, belum optimalnya peningkatan kompetensi dan minat menghafal Al-Quran. Di antara beberapa masalahnya, yaitu yang saya paling penting amati itu mengenai metode dan lingkungan madrasah yang kurang kondusif kalau untuk hanya sistem di kelas dengan jumlah siswa dan perbandingan dari guru. Kemudian yang kedua, masalahnya belum optimalnya aktualisasi nilai Qurani dalam budaya disiplin, kebersihan dan tata tertib di lingkungan madrasah. Isu ini bersumber dari manajemen ASN. Yang paling menjadi perhatian yaitu beberapa juga diamati siswa belum konsisten menerapkan disiplin, kebersihan dan tata tertib. Kemudian beberapa media pengingat di kelas itu juga masih sangat minim saya perhatikan. Kemudian isu berikutnya, isu ketiga mengenai belum optimalnya pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis yang kreatif. Pembahasan ini bersumber dari Smart ASN yang di mana guru perlu inovasi dalam menghadapi era digital. Sebagian besar saya amati pembelajaran juga masih berpusat pada sistem metode ceramah dan belum betul-betul memanfaatkan teknologi digital yang tersedia. Kemudian isu yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan program khataman Al-Quran sebagai bagian dari pembiasaan religius di lingkungan madrasah. Isu ini bersumber dari manajemen ASN. Penyebabnya, metode pelaksanaan khataman masih bersifat insidental, belum terintegrasi dalam rutinitas harian. Koordinasi antara guru dan siswa dalam menghatapkan Al-Quran belum terstruktur dan berjalan secara optimal. Kemudian yang terakhir kelima, belum adanya pembuatan produk karya kreatif Qurani sebagai sarana dakwah dan penguatan karakter. Permasalahan ini bersumber dari manajemen ASN, terutama eh, untuk guru dan siswa cenderung masih belum berminat membuat karya kreatif Qurani, misalnya seperti buku atau media digital. Kemudian dari budaya literasi juga di madrasah masih eh, belum berkembang secara optimal. Nah, dari 5 isu ini, kemudian saya melakukan serangkaian analisis seperti APKL, di mana dari analisis tersebut ada 3 isu yang kemudian dilanjutkan ke tahap USG, yakni yang pertama belum optimalnya aktualisasi nilai Qurani dalam budaya disiplin kebersihan dan tata tertib di lingkungan madrasah. Yang kedua, belum optimalnya pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis yang kreatif. Yang ketiga, belum adanya pembuatan produk karya kreatif Qurani 2 menit sebagai lagi. sarana dakwah dan penguatan karakter madrasah. Dari isu tersebut, kemudian terkait yang eh, dipilih menjadi fokus utama yaitu belum optimalnya
aktualisasi nilai Qurani dalam budaya disiplin, kebersihan, dan tata tertib menjadi prioritas dan perlu segera ditindaklanjuti. Eh, Masalah tersebut berdasarkan analisis Fishbone yang saya lakukan, yang pertama guru dan siswa belum konsisten dalam menerapkan nilai Qurani, media pengingat masih minim dan kurang menarik, instruksi yang diberikan belum efektif, koordinasi antara guru dan siswa belum optimal. Nah, kemudian solusi daripada untuk menjawab permasalahan tersebut, saya mengusulkan untuk mengaplikasikan program Amin atau yang kepanjangan dari Al-Quran Membumi Insan Nabawi, di mana yang terdiri dari 6 kegiatan. Pertama, perencanaan program kerja Amin sebagai panduan kegiatan. Yang kedua, internalisasi nilai Qurani melalui keteladanan dan pembiasaan. Yang ketiga, penguatan peran guru dan siswa dalam menciptakan budaya nilai Qurani. Keempat, pembuatan jurnal kebiasaan insan berakhlak Qurani serta media pesan Islami. Yang kelima, pembentukan 1 lingkungan menit lagi. madrasah berkarakter Islami baik melalui tata tertib maupun secara visual seperti poster dan slogan. Yang terakhir, evaluasi dan laporan untuk menilai keberlanjutan program. Ini berikut rancangannya. Langsung saja ke kendala dan antisipasi. Beberapa kendala mungkin akan muncul ya. Yang pertama itu masih adanya resistensi dari sebagian siswa terhadap pembiasaan. Kedua, keterbatasan sarana media dan kreativitas, koordinasi guru dan siswa yang belum optimal. Adapun antisipasinya, pendekatan persuasif dengan memberi teladan dan motivasi, menggunakan media sederhana namun kreatif, serta memanfaatkan potensi siswa yang memiliki bakat di bidang desain dan literasi digital. Yang terakhir, bekerjasama dengan bidang kesiswaan dan organisasi siswa intramadrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, program Amin ini diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menghidupkan nilai-nilai Qurani di lingkungan madrasah, tidak hanya sekedar teori, tetapi benar-benar membentuk karakter disiplin, bersih, tertib, dan berakhlak Qurani bagi guru maupun siswa di lingkungan madrasah Mandua Surakarta. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Sigit yang telah merepresentasikan RA-nya. Silakan Ibu Sita untuk memberikan penguatan. Waktunya 3 menit mulai sekarang. Monggo Ibu Sita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mewakili Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta dalam menyampaikan penguatan atas rencana aktualisasi dari Bapak Sigit Pamungkas. Ibu Kepala Madrasah tadi berpesan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan agenda hari ini beliau ada tugas untuk rapat di Kemenak Kota Surakarta sehingga beliau mewakilkan saya untuk menyampaikan laporan pendampingan dalam perencanaan aktualisasi. Salam hormat kepada Coach Bapak DRS Haji Gunawan MPD dan penguji Bapak Haji Darwianto SPDM Edi dengan iringan doa semoga Bapak-Bapak selalu sehat walafiat. Bapak, catatan lapangan dari Ibu Kepala selaku mentor akan kami laporkan diantaranya yang pertama adalah dalam perencanaan aktualisasi Bapak Sigit Pamungkas selalu melakukan konsultasi dan diskusi intensif atas isu yang ada di Man 2 Surakarta. Yang kedua, isu yang diambil dengan skala prioritas dan didiskusikan bersama bukan hanya untuk peningkatan kompetensi pembelajaran Quran hadis saja, tetapi juga mendukung program madrasah utamanya adalah inovasi yang dicanangkan di Man 2 Surakarta bidang kesiswaan yaitu Wastra. Kepanjangan dari pengawasan siswa tertib, rapi, indah, dan akhlakul karimah. Dan dalam kesempatan ini, apa yang telah dituangkan oleh Bapak Sigit, Man 2 Surakarta juga dalam untuk mempertahankan kejuaraan sekolah ramah anak. Di antaranya di dalam penilaiannya itu kan juga mencantumkan terkait dengan tata tertib dan akhlakul kalimah. Sehingga di sini insya Allah
Allah akan mendukung untuk MAN 2 Surakarta mempertahankan kejuaraan tersebut. Aktualisasi yang direncanakan bisa menjadi praktek yang baik yang bisa digunakan sebagai embrio untuk mengembangkan yang lebih luas di MAN 2 Surakarta, dan semoga perencanaan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan ada panduan atau produk proyek yang bermanfaat sebagai dokumen penting pembelajaran. Bapak, inilah catatan dari Ibu Kamat selaku mentor yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu Sita wabarakatuh. yang telah berikan penguatan untuk RA-nya Pak Sigit. Selanjutnya waktu 8 menit untuk Pak Darwianto memberikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan. Moga Pak Dar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Sita Kurniasari selaku mentor dari Mas Muhammad Sigit Pamungkas dan Pak Gunawan selaku moderator sekaligus coach. Mas Sigit, Mas Sigit sekarang ngajar di kelas berapa ya Mas Sigit ya? Saya ngajar di kelas 10 dan kelas 11, Pak. Baik, coba munculkan judulmu tadi. Apa, Pak? Judul ini. Judul, nah, ke atas, ke slide 1. Sudah tampil, Pak? Belum. Belum. Yang judul slide 1 aja. Ini, Pak, sudah. Bentar, baru proses. Optimalisasi pengenalan nilai Qur'ani melalui program Amin. Nanti sesuai dengan ketentuan itu yang namanya judul itu harus fokus dan lokus ya. Tadi Mas Sigit nanti yang mau dipraktekkan saat aktualisasi kelas berapa? Kelas 10, Pak. Munculkan di judul. Iya. Harusnya optimalisasi pengamalan nilai Quran bla 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 bla. Berdasarkan penguatan karakter di kelas 10 di MAN 2 Surakarta tahun 2025 gitu judul itu Ya. ya lengkap lah. Oke, satu judul ya. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan sumber isunya karena berkaitan dengan isu dan sumber isu itu salah satu penilaiannya yang ketepatan rencana dengan agenda 3 gitu. Tadi disebutkan tapi di tabelnya cari-cari di RA-nya kok enggak ada ya Mas? Yang deskripsi isu ya, Pak? Yang di tabel keterkaitan isu dengan sumber isu itu. Oh, iya Pak, kalau yang itu saya cuma menjabarkannya di yang bagian deskripsi isu aja, Pak. Secara deskriptif. Tabel itu harus ada karena itu menjadi salah satu yang dinilai. Nilai yang pertama itu kan ketepatan rencana dengan agenda 3. Agenda 3 itu sebagai teropongnya untuk men-scanning isu yang diangkat itu, Mas. Baik. Nanti dilengkapi ya Mas ya. Saya belum lihat itu. Jadi dimasukkan tadi satu judul dilihat kembali. Harus fokus isu, kemudian sumber isunya, keterkaitannya apakah manajemen ASN, smart ASN itu kan ada sudah di agenda 3 saya kira sudah disampaikan oleh WI-nya. Kemudian backbone-nya Mas Sigit. Iya. Gagasan kreatifmu apa sih? Idemu gitu. Idenya itu program Amin, Pak, mengaplikasikan program Amin itu Al-Quran Membumi Insan Nabawi. Ya, harusnya ditulis di bawahnya backbone-mu itu. Jadi alur kita melakukan rancangan itu satu setelah mengangkat isu berdasarkan sumber isu hasil teropongannya gitu. Kemudian dianalisis APKN, USG, Fishbone. Di kepala Fishbone itu ada akibat yang sifatnya negatif. Tadi sudah betul, belum optimalnya bla bla bla. Setelah itu harusnya menjawab Mas Sigit. Jawaban Mas Sigit agar optimal itu apa? Itulah namanya idemu, gagasan kreatifmu. Gitu.
Iya. Dari gagasan kreatif itu Mas Sigit membuat indikator ketercapaiannya apa gitu. Output ya, Pak? Belum, itu masih alur berpikirnya. Ada Oh. indikator ketercapaian, baru diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan. Baik. Tadi kegiatan sudah dijelaskan. Ada kegiatan 1 sampai 6 tadi ya. Iya. Nah, nanti di tiap kegiatan itu ada tahapannya. Setiap tahapan itu ada outputnya. Tadi outputnya Mas Sigit itu belum betul-betul bisa dilihat dari hasil tahap kegiatan. Tuh. Dan di tabel rancangannya Mas Sigit itu saya belum menemukan analisis dampaknya. Ada enggak? Analisis dampak. Jadi kegiatan 1 di bawahnya itu ada analisis dampak. Jadi berakhlakmu itu yang diaktualisasikan misalnya kompeten, loyal, harmonis. Nanti di situ ada analisisnya. Jika kompeten tidak terlaksana, maka dampaknya apa? Gitu. Jika harmonis tidak terlaksana, dampaknya apa? Sudah ada belum di tabelmu? Tabel yang sementara saya buat di matriks rancangan itu mengikuti saran itu Pak dari sistematika juga kemarin selama pelatihan di situ cuma mencantumkan nama kegiatan kemudian tahapan-tahapannya Iya, kemudian output. tiap kegiatan itu harus ada dampak analisis dampaknya. Oh, berarti Gimana? cukup Seperti tabel itu teman-teman ditambahin tadi aja. kan ada di tabel tiap kegiatan. Coba diperhatikan punya teman-teman yang sudah presentasi. Ada dampak analisisnya, Kak. Sehingga kalau berakhlaknya tidak tercapai itu dari nilai yang akan diaktualisasikan dampaknya apa gitu. Inilah Latsar itu kalau dilihat covermu apa? Kan di situ pasti apa? Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Yang ditanya itu justru penekanannya bagaimana kamu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. 3 menit lagi, Pak. Korfil UASN itu malah tidak diukur, tidak kelihatan. Kalau keterkaitan Setelah itu bukan ya Pak? Bukan, keterkaitan itu sumber isu. Keterkaitan berakhlak itu nanti di bawahnya ada analisis dampaknya. Nanti kegiatan 2 keterkaitannya ada berapa, di bawahnya ada lagi analisis dampaknya. Kegiatan itu sampai selesai. Kemudian agar mempermudah dibuat di bawah sebelum jadwal itu matrik rekapitulasi berakhlaknya. Selama kamu aktualisasi 5 pekan nanti mengaktualisasikan berorientasi pelayanan ada berapa? 1 menit lagi, Pak. Akuntabel ada berapa? Kompeten ada berapa? Sampai kolaboratif itu sebenarnya tujuan daripada aktualisasi. Kalau hanya tadi optimalisasi pengamalan nilai keuangan itu sarananya, sarana untuk mengaktualisasikan nilai dasar PNS agenda 2. Di penilaian keempat itu Mas, itu ada salah satunya relevansi rencana kegiatan dengan agenda 2. Itu dinilai. Justru coba Mas Sigit kalau tahu yang dinilai apa tadi? 1, ketepatan rencana dengan agenda 3 sumber isu. Yang kedua, gagasan kreatif dalam pelaksanaan. Yang ketiga, tahapan rencana. Yang keempat itu relevansi rencana kegiatan dengan agenda 2. Kemudian baru seminarnya ini. 5 utama itu yang dinilai. Kalau di rancangan tidak ada kan nilainya juga berkurang. Saya kira gitu masukan yang perlu direvisi silahkan direvisi nanti sebelum diupload terakhir karena itu nanti harus dijadikan rujukan saat aktualisasi. Itu ya Mas Sigit ya. Ya baik Pak. Baik, terima kasih Bu Sita Kurniasari yang telah mendampingi Mas Sigit dan bagaimanapun juga saya sampaikan apresiasi Mas Sigit yang telah menyelesaikan rancangan ini. Dan tolong revisinya bisa diselesaikan sesuai dengan kaidah. Terima kasih Pak Gunawan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang telah memberikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan.
Pak Sigit dicatat nggih untuk perbaikan rancangan aktualisasinya, direvisi. Besok akan ditagih karena besok insya Allah kalau nggak ada perubahan, pengujinya kembali lagi Pak Ter. Nanti Pak Ter akan ingat mana yang mana. Tolong Bu Mentor juga nanti dibantu ya Ibu ya. Baik, Ibu Bapak, mari kita akhiri sesi kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Alamin. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.